Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kita masuk di halaman 549 ya. Ini bagian ketiga salisan dari At-Tawabi. Ini al-badal. Apa al-badal itu? Huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithah. Dia merupakan at-tabi. Ini kata yang ikut, kata yang mengikuti. Al-maqsudu bil hukmi, yang dimaksudkan dengan hukum, atau dimaksudkan ya sesuai dengan apa yang disebutkan pada predikat kalimat itu. Bila wasithah, tanpa perantara. Ini nanti membedakan dia dengan al-'athaf yang ada di bagian keempat. Al-'athaf ada yang memakai wasithah, perantara. Itu huruf-huruf 'athaf. Nah, kalau badal itu tidak pakai perantara. Nah, contohnya. Ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh penulis di sini, Syekh Khalid Abdul Aziz. Yang pertama, ya, awalan adalal khalifatu Umaru. Adalah fi'lun madin, fa'ilnya al-khalifah. Nah, Umar itulah yang merupakan badal. Jadi Umaru badalu kullin minkul. Dia merupakan badal kul. Minkul, ini istilah ya. Badal penggantian atau pengganti ya, keseluruhan, dari keseluruhan. Artinya dia mengganti secara total, bukan sebagian tapi total. Minal khalifah, dari kata al khalifah. Kan di kalimatnya tadi adalah al khalifatu Umar. Ya. Adalal khalifatu Umar. Jadi kata Umar merupakan badal. Wa huwa tabi'un lahu fil i'rab. Dia ikut kepadanya dalam i'rab. Ini lafaz Umaru ikut i'rabnya kepada lafaz al-khalifah. Jadi kalau al-khalifah itu di situ marfu sebagai fa'il, maka Umaru sebagai badalnya itu juga marfu. Wa huwal maqsudu bil hukmil adl. Dia pula, yakni kata Umar, itu yang dimaksudkan dengan hukum al-adl. Jadi ketika kita menyebut adl di sini, itu bukan hanya untuk menyebut al-khalifah, tapi bukan kepada lafaz al-khalifah saja, tetapi juga kepada lafaz Umar sebagai badal. Jadi dia yang dimaksudkan berlaku adil itu al-khalifah dan penggantinya Umar. Dan ini sosok yang sama. Amal mubdalu minhu, adapun kata yang digantikan atau yang dibadalkan darinya, yaitu lafaz al-khalifah. Kalau istilah teknisnya ini namanya, yang di belakang ini badal. Ini mubdal min. Mubdal min. Adapun al-mubdal minhu, yaitu kata al-khalifah,
fahuwa tamhidun wa tawti'atun li dzikril badal. Itu merupakan pendahuluan dan pengantar. Dia harus ada. Diletakkan sebelum badal. Li dzikril badal, untuk penyebutan badal. Li yataqarrara amrul badali wa yata'akkad. Sehingga bisa kokoh perkara badal itu dan menjadi kuat. Bi dzikrihi marrataini, dengan menyebutkannya 2 kali. 2 kali kan? Karena sosok Al-Khalifah dan sosok Umar itu sama. Jadi marratan ala sabilil ijmali fil mubdalimin, sekali dalam bentuk global pada al-mubdal minhu, ini pada lafaz Al-Khalifah. Wa marratan ala sabilit tahdid, dan sekali, ini penyebutannya berarti 2 kali kan, sekali dalam bentuk tahdid, dalam bentuk pembatasan, penyebutan lafaz Umar. Contoh kedua, qara'tul kitabah nisfah. Ini badal sebagian. Kalau tadi badal kul, badal total. Yang kedua ini qara'tul kitaba nisfah. Aku telah membaca buku itu setengahnya atau separuhnya. Nah, lafaz nisfahu itu badalu ba'din minkul. Ini istilah teknis ya. Badalu ba'din minkul, badal sebagian dari keseluruhan. Artinya nisfahu tadi apa? Setengahnya, separuhnya. Min alkitab, dari kata alkitab. Wal badalu huwal maksudu bil hukm. Dan badal itulah yang dimaksudkan dengan al-hukm. Jadi ketika Anda mengatakan qara'tul kitaba nisfah, yang Anda masukkan dalam makna aku telah membaca, itu bukan membaca buku itu. Karena bukunya belum selesai Anda baca. Yang Anda maksudkan itu adalah setengahnya. Ya, begitu paham maksudnya ya? Jadi qada fal mutakallimu qad qara'a nisfal kitab. Si pembicara itu telah membaca setengah kitab. Walam yaqra'il kitaba kamilan. Dia belum membaca kitab itu secara sempurna. Jadi al-maqsudu bil hukmi itu badalnya. Bukan mubdal minhu. Jadi kalau ada orang berkata qara'tul kitaba nisfah, aku telah membaca buku itu separuhnya, berarti yang dia baca itu bukan seluruh buku kan, tetapi nisfah. Mubdal minhunya itulah yang sebagai tamhid atau sebagai tauti'ah, sebagai pendahuluan, sebagai pengantar. Tapi yang berlaku kepadanya hukum atau yang ada dalam cakupan makna qara'tu itu sebetulnya adalah nisfah. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kata yang di atas kebetulan Al-Khalifah dan Umar itu badalnya kul, gantikan secara total. Jadi adal ini bisa kepada Al-Khalifah juga, hukumnya bisa juga kepada Umar. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi kalau ada badal itulah sebetulnya al-maqsudu bil hukm. Apakah mubdal minhu bisa? Bisa kalau badalnya kul. Baik, sekarang kita lihat lebih detail tentang aqsamul badal. Jenis-jenis badal. Al-badalu salasatu aqsam. Badal itu ada 3 macam. Yang pertama apa? Kullun minkul. Apa? Badal seluruh dari seluruh, atau kita kalau terjemahkan bebas badal total. Kemudian yang kedua ba'dun minkul, sebagian dari keseluruhan.
Atau apa? Atau kalau ada dalam bahasa Indonesia itu namanya apa? Pars pro toto. Nah, dengar istilah itu. Jadi menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud atau sebagai pengganti dari keseluruhan. Ada kemiripan tapi tidak sama persis. Jadi badal di sini dia mengganti kata keseluruhan dengan sebagian. Jadi yang dimaksud terkena hukum itu adalah yang sebagiannya saja. Kemudian yang terakhir ada ihtimal. Nanti penjelasannya di belakang. Dhabitu. Kita lihat dulu jenis pertama ya. Al-qismul awal, jenis pertama badalu kullin minkul. Badal kul minkul, atau ada juga istilahnya yang lebih ringkas di bawah, wa yusamma aidan al-badalal mutabik. Nah, badal mutabik itu nama lain yang lebih ringkas. Badal mutabik. Atau kita sebut saja badal total. Nah, ya. Dhabituhu, ketentuannya ayyakun al-badalu ainal mubdali min, bahwa badal itu ainal mubdali, sosok yang sama dengan mubdal minhu. Jadi badalnya itu juga mubdal minhu. Kalau orang itu orang yang sama. Nah, seperti tadi kasus Khalifah dengan lafaz Umar. Ini yang dimaksud adalah sosok yang sama. Contoh nahu. Ya, ada 5 contoh yang beliau sampaikan di sini. Ya, contoh pertama, hadara Zaidun akhuka. Telah hadir Zaid saudaramu. Jadi lafaz Zaid dan akhuka itu sosok yang sama. Orangnya sama. Akhuka, maka dia merupakan badalu kullin min kullin min Zaid. Dia merupakan badal kul min kul dari kata Zaid. Marfu, dia di rafa. Wa alamatu raf'ihi waw. Tanda rafa'nya adalah waw. Li'annahu minal asma'il khamsah, ya, karena dia al-asma'ul khamsah. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, sementara kafnya itu dhamir muttasil mabni dalam posisi jar mudhafun ilaih. Contoh kedua, ra'aitu Zaidan akhaka. Ya. Zaidan di sini maf'ulun bihi, objek kan. Maka kita baca dengan nasab. Akhaka sebagai badal. Akhaka artinya juga mengikuti i'rab yang sama. Ya, ini di i'rab dengan nasab. I'rab nasab. Hanya saja tanda i'rabnya berbeda. Akhaka badalu kullin min kullin min Zaid, min Zaidan, dari lafaz Zaidan. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Contoh ketiga, marartu bi Zaidin akhika. Nah, sekarang jadi akhika karena dia menjadi badal dari lafaz Zaid yang majrur. Akhika badalu kullin min Zaid majrur wa alamatu jarrihi ya li'annahu minal asma'il khamsah. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu tadi contoh ya. Jadi hadara Zaidun akhuka. Boleh enggak dibalik? Hadara akhuka Zaidun. Boleh dibalik? Boleh saja. Tapi artinya yang disebut dahulu itu sebagai mubdal minhu, yang disebut belakangan jadi badal. Jadi kalau Anda balik hadara akhuka Zaidun, maka yang menjadi badalnya adalah lafaz Zaid. Bisa dipahami ya? Nah, jadi tidak harus Zaid itu nama orang sebagai mubdal minhu, akhuka ya, atau predikat lainnya itu sebagai badalnya. Bisa saja namanya yang menjadi badal. Nah, seperti pada ayat contoh keempat. Ya qaulihi ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 142. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Ya, ingatlah ketika
Musa berkata kepada saudaranya Harun. Jadi Harun ini sebagai badal. Akhi yang menjadi mubdal minhu. Ya, cukup jelas ya? Nah, maka lafaz Harun badalu kullin min akhihi majrur. Nah, dia dijar juga Harun ya. Karena badal dari akhi yang dijar. Hanya saja tanda jarnya berbeda. Ya, wa alamatu jarhil fathah. Untuk lafaz Harun tanda jarnya adalah fathah. Li'annahu mamnu'un minas sarf. Ya, ini nama non Arab ya. Dia mamnu' minas sarf. Dijarnya dengan fathah. Contoh terakhir dalam ayat Al-Qur'an qauluhu ta'ala dalam surah Al-Fatihah ini yang biasa kita baca ayat 67. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di lafaz as-sirat yang pertama itu mubdal minhu. Ya, jadi pada ayat 6 itu ada ihdinas siratal mustaqim. Lafaz as-sirat di situ sebagai mubdal minhu. Lafaz sirata pada ayat berikutnya itu sebagai badal. Ya. Jadi sirata badal kullin minas sirati mansub wa alamatu nasbihil fathah. Nah, cukup jelas ya? Jadi yang kita minta kepada Allah Ta'ala di ayat ke-6, as-sirat yang kita minta itu sama persis dengan sirat yang ada pada ayat ke-7. Sampai pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu sifatnya sirat itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini contoh badal kul, badal total ya. Nah, sekarang kita akan lihat badal kul yang lain. Wa min badali kulli min kullin ma yali. Di antara bentuk badal kul min kul itu juga sebagai berikut. Yang pertama, al ismul muqtarinu bi al ba'da ismil isyarah. Isim yang dirangkai dengan alif lam setelah isim isyarah. Nah, contoh nahwu yang disebutkan di sini pertama tafawwaqa haula'ir rijalu. Perhatikan lafaz haula'i itu isim isyarah, kemudian ada ar-rijal di belakangnya isim juga yang beralif lam. Maka itu ar-rijal sebagai badal kul. Akramtu haula'ir rijalah. Salamtu ala haula'ir rijali. Ya. Perhatikan lafaz ar-rijal itu ikut i'rabnya dengan mengikuti ketentuan i'rab haula dan cuman karena haula ini kan isim isyarah mabni. Ya, mabni dia. Tapi fi mahalnya sesuai amilnya. Pada kata tafawwaqa haula'ir rijal, haula di situ marfu. Bukan marfu, fi mahalli raf. Ya. Karena sebagai fa'il dari kata tafawwaq. Sementara pada contoh akramtu haula'i itu berposisi sebagai maf'ulun bihi. Makanya ar-rijalnya dibaca nasab, ar-rijala. Lalu yang terakhir salamtu ala haula'ir rijal. Nah, haula di sini fi mahalnya apa? Jar, karena ada huruf jar ala sebelum. Maka ar-rijal juga majrur, ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'an ada beberapa contoh. Di sini qaulih ta'ala dalam suratul An'am ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Hadza di situ apa? Sebagai apa? Sebagai naibul fa'il dari kata uhiya fi'il. Itu fi'il bentuk pasif ya, uhiya. Uhiya diwahyukan. Uhiya ilayya hadzal Qur'an. Hadza sebagai naib al-fa'il. Dia memang mabni karena isim isyarah tapi fi mahalnya rafa. Maka Al-Qur'an i'rabnya rafa.
Contoh kedua dalam suratul Isra ayat 9, qaulihi ta'ala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Perhatikan inna hadza. Ada inna, hadza isimnya. Sudah? Nah, maka Al-Qur'an sebagai badalnya juga mengalami nasab. Ya, karena sebagai badal dari isim inna. Qaulihi ta'ala dalam suratul Isra ayat 41. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru. Fi, ada fi situ ya. Maka hadza fi mahalnya apa? Jar. Jadi ada 3 lafaz Al-Qur'an di situ. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Kalau di bawah inna hadzal Qur'ana. Di bawahnya lagi fi hadzal Qur'ani. Nah, itu semua menjadi badal ya. Tergantung kata haza yang merupakan mubdal minhu. Baik, itu bentuk pertama. Kemudian yang kedua yang juga termasuk badal kul ini, in taqaddama na'tul ma'rifati 'alaiha. Jika didahului oleh na'at yang bentuknya ma'rifah, sifat ya, kata sifat yang bentuknya ma'rifah, artinya beralif lam kata sifat itu. Maka u'riban na'tu bihasabil awamil. Sifat itu di i'rab sesuai amil yang ada. Wa u'ribatil ma'rifatu badala kulli min kull. Jadi saya ulangi yang kedua ini, in taqaddama na'tul ma'rifata. Ya, jadi na'tu sebagai fa'il dari kata taqaddam, al ma'rifata maf'ulun bihi. Artinya apa? Jika na'at atau ada sifat mendahului isim ma'rifah. Maka di i'rab na'at itu sesuai amil dan di i'rab isim ma'rifah itu sebagai badal kul min kul. Contoh tadi ini ya. Adalal khalifatu Umar. Al khalifatu ini kan sebetulnya bentuk apa? Bentuk isim sifat. Khalifah. Dah? Nah, kemudian ada ma'rifah di belakangnya. Untuk ma'rifahnya apa? Ada isim alam, nama orang. Maka kata al-khalifah di i'rab sesuai amil, dalam hal ini amilnya adalah fi'il di sini, maka dia sebagai fa'il. Kemudian ma'rifah yang di belakang ini sebagai badal kul. A'jabani syairu Hassanun. A'jabani itu ada fi'il dan maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana? Asyairu. A'jabani. A'jabani apa? Aku dibuat takjub. Membuatku takjub. Siapa yang membuatku takjub? Syair. Penyair. Hassan. Hassan ini namanya. Ya, aku dibuat takjub oleh si penyair itu, yaitu Hassan. Nah, contoh di dalam Al-Qur'anul Karim ya, qauluhu ta'ala di surah Ibrahim ayat 1 dan 2. Ila siratil azizil hamidi. Kemudian di ayat berikutnya Allahi. Ya. Di situ perhatikan ada nat atau ada kata sifat ya berupa lafaz al-aziz al-hamid. Kemudian setelahnya ada isim ma'rifah. Maka al-aziz itu sebagai mubdal minhu. Ya. Kemudian lafaz Allah atau lafzul jalalah sebagai badal. Jadi Allahu atau Allahi di sini lafzul jalalah, badlu mutabik atau badal ini mutabik ini nama lain dari badal kul min kul tadi ya. Minal azizi au minal hamidi majrur wa alamatu jarrihil kas. Ya. Cukup jelas ya? Kemudian yang ketiga. Ini berkaitan dengan nama ya, yang sempat kita bahas dahulu. Ada tentang ism, ada kunyah, ada laqab. Ya. Itu kan kadang disebut berurutan. Ya. Ini jitama'al ismu wal kunyatu wal laqabu. Jika berhimpun nama, isim di sini maksudnya nama, ya.
kunyah dan laqab. Awisnani minhuma, atau dua darinya, dua yang berhimpun. Maka u'ribal awwalu bihasabil awamil. Di i'rab yang pertama sesuai amil. Wa u'riba ma ba'dal awwali badala kullin min kullin minal awwal. Sementara kata yang ada setelah yang kata pertama sebagai badal, di i'rab sebagai badal kul min kul dari kata pertama. Contoh. Nah, adalah Abu Hafsin Umaru. Ini kan ada kunyah dan ada isim. Ya? Abu Hafs itu kunyah. Masih ingat ya? Kunyah itu yang biasa pakai Abu, ya, Umu, ya, dan sebagainya itu. Kemudian kalau isim ya nama. Kalau laqab itu gelar. Misalnya kalau Umar itu Al-Faruq. Ya. Nah ini misalnya berhimpun dua. Adalah Abu Hafsin Umar. Maka yang disebut pertama itu sebagai mubdal minhu. Dia di i'rab sesuai amil. Kalau dalam contoh ini dia sebagai fa'il. Adalah Abu. Ya, dia fa'il kan? Abu. Dirafa dengan waw. Ya, karena termasuk al-asmaul khamsah. Maka Umaru badalnya juga marfu. Contoh kedua, ra'aitu Aba Hafsin Umar. Aku melihat Abu Hafs yaitu Umar. Di sini Aba sebagai mubdal minhu mansub. Maka badal yaitu lafaz Umar juga mansub. Demikian pula yang terakhir, marartu bi Abi Hafsin Umar. Aku bertemu dengan Abu Hafs yaitu Umar. Ini Umar juga sama badal juga. Mubdal minhunya adalah kata pertama yaitu Abu Hafs, majrur karena ada huruf jar berupa huruf ba di situ yang dibaca bi, maka dia dijar. Nah, Abi itu majrurnya dengan ya. Sementara Umar itu majrurnya dengan fathah. Ya. Itu termasuk mamnu minas sarf. Itu jenis pertama ya, badal total. Nah, sekarang kita lihat badal sebagian. Badal sebagian ini perhatikan ini ya. Badalu al-qismus tsani badalu ba'dhin min kull, badal sebagian. Dhabitu. Ketentuannya apa? Ayyakunal badalu juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu. Bahwa badal ini merupakan bagian hakiki dari mubdal minhu. Contoh. Ada 4 ya contoh di sini. Beliau sampaikan syaratnya dahulu. Wa yushtaratu fi hadzal nau', dipersyaratkan pada jenis ini, jenis kedua ini, ayat tasila bi dhamirin yarji'u 'alal mubdali minhu atau yurja'u 'alal mubdali minhu. Dia bersambung dengan satu dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Harus ada dhamirnya di situ ya. Contoh, nah, contoh pertama, al-awwal, hafiztul Qur'ana nisfahu, ya, hafiztul Qur'ana nisfahu. Ini berarti sebagian lah. Kalau pakai lafaz hafiztul Qur'ana kullahu itu berarti apa? Berarti apa? Bukan, berarti taukid. Dari pembahasan yang kemarin. Kalau pakai kullahu berarti taukid. Ya, kalau mau jadi badal kul, nah misalnya apa? Hafiztul Qur'ana kitab Allah. Nah, itu bisa. Tapi kalau antum pakai lafaz kullahu itu jadi taukid. Gitu ya. Nah, perhatikan contoh ini, hafiztul Qur'ana nisfah. Aku menghafalkan Al-Quran setengahnya. Maka kata nisfahu badalu ba'din min kull min Al-Quran. Dia merupakan badal sebagian dari seluruhan dari kata Al-Quran. Mansub. Dia mansub dah. Kenapa? Karena Al-Quran tadi mansub. Maf'ulun bihi. Kalau kata Al-Quran kan maf'ulun bihi. Kalau nisfa berarti badalnya juga ikut mansub. Wa alamatu nasbihil fathah. Al-ha'u dhamirun. Ha, selalu ada dhamirnya ya.
Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hu-nya itu kembali ke mubdal minhu, yaitu ke Al-Qur'an. Contoh kedua, akaltur raghifa sulusah. Aku sudah memakan roti itu sepertiganya. Sepertiga. Sulus. Jadi bentuk pola fu'ul itu seper ya. Sudus, rubu, khumus, sudus, subu, itu sumun, tusuk. Itu artinya kalau sulus sepertiga, rubu seperempat, khumus seperlima. Ya, apalagi sudus seperenam dan seterusnya. Jadi kalau sulus sepertiga harus ada dhamir. Akaltur raghifa sulusahu. Hu-nya balik ke ar-raghif. Contoh ketiga, qara'tul qissata sulusaiha. Apalagi ini sulusai. Aku telah membaca kisah itu 2/3-nya. Sulus kan kalau sulus sepertiga itu bentuk mufrad. Kalau didualkan bentuk musannanya sulusani atau sulusaini kalau dalam bacaan nasab. Sulusain begini sulus. Sulus sepertiga artinya kan? Sulus. Nah, kalau ini kan isi mufrad. Kalau dual sulusan. Ini marfu. Sulusani. Berarti ada sepertiga 2 kali. Kalau sepertiga 2 kali, berarti kan 2/3 toh? Gini kan? Kali 2. Nah, berarti 2/3. Atau sepertiga 2 kali sepertiga tambah sepertiga. Gitu kan? Belajar matematika lagi nih ya. Jadi sulusani itu 2/3. Kalau mansub atau majrur ini diganti ya. Sulusain 2/3. Cuman di sini kan ada dhamir yang menjadi mudhaf ilaihi, maka nunnya dihapus. Ya, ketentuannya musanna begitu. Maka dia dibaca sulusaiha. Qara'tul qissata sulusaiha. Contoh keempat dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat qaulu ta'ala di 126. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Apa yang menjadi badalnya? Lafaz man. Berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Man amana minhum. Siapa yang beriman di antara mereka? Berarti tidak semua kan? Hanya yang beriman saja yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ini juga badal sebagian. Jadi man ismu mausul. Ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin badlu ba'dhin min kull min ahlahu. Ya. Cukup jelas ya? Badal total, badal sebagian. Ada lagi yang ketiga, al-qismus salis, ini namanya badal istimal, badal istimal. Sebetulnya agak mirip dengan badal sebagian. Cuman kalau badal sebagian itu, bagian yang dimaksud itu hakiki. Kalau istimal, bagian itu tidak hakiki. Ya, coba kita lihat sini ya. Dhabituhu ayyakuna bainal badli wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyati awil juz'iyyah wa ayyakuna al mubdalu minhu mustamilan 'alal badal. Jadi antara badal dan mubdal minhu itu ada ikatan yang bukan ikatan kul atau juz, bukan ikatan keseluruhan atau bagian, dan al mubdalu minhu itu mencakup badal. Dia mencakupnya bukan sebagai juz hakiki. Syaratnya sebetulnya sama. Wa yushtaratu fi hadzal naw'i ayattasila bi dhamirin ya'udu 'ala al-mubdali min. Dipersyaratkan juga pada jenis ini bersambung dia dengan dhamir yang kembali kepada mubdal min. Contoh nahwu. Yang pertama, a'jabani Zaidun ilmuhu. Ya, dibuat menakjubkan aku. Apa yang menakjubkanku? Zaid sebagai fa'il.
Jadi Zaid menakjubkan aku. Tapi bukan Zaidnya sebetulnya, melainkan siapa? Ilmunya. Ini disebut badal kul nggak bisa. Kenapa? Karena Zaid dan ilmunya itu bukan sosok yang sama. Disebut badal sebagian juga sebetulnya kurang pas. Kenapa? Karena bukan bagiannya, ilmunya Zaid itu bukan bagian tubuhnya Zaid. Kecuali kalau dibilang wajahnya, ajabani Zaidun wajhuhu. Itu berarti badal sebagian. Tapi kalau ilmuhu itu bukan, makanya di catatan kaki disampaikan. Fa ilmu Zaidin laisa kulla Zaid. Ilmunya Zaid itu bukan seluruh atau totalitas si Zaid, makanya nggak bisa jadi badal kul. Wa laisa juz'an haqiqiyan min Zaid, juga bukan merupakan bagian hakiki dari sosok Zaid. Jadi tidak bisa juga disebut badal juz atau badal ba'd. Wa inna ma yashtamilu Zaidun alaihi. Tidak lain dia mencakup, si Zaid memang mencakup ilmunya. Artinya ilmunya itu dicakup oleh si Zaid, bukan sebagai bagian hakiki. Wa ala hadza qis. Maka berdasarkan ketentuan ini kiaskanlah. Artinya mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa mengkiaskan ke contoh lain. Kita lihat contoh kedua. I'rabnya jadi ilmuhu di sini badalu ihtimalin min Zaid marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi ajabani Zaidun ilmuhu, ya. Kemudian alha dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Selalu fi mahalli jarrin kan idhafah toh. Contoh kedua. Ahbabtu aliyan syaja'atahu. Aku mencintai atau aku menyukai si Ali. Bukan sosoknya atau bukan sebagian dari si Ali yang saya suka, tetapi keberaniannya, syaja'atah, keberaniannya. Maka syaja'atahu ini juga badul istimal min Ali, mansub, alamatu nasbihil fathah. Ya, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi syaja'ah itu bukan kul bagi Ali, juga bukan juz, bukan bagiannya si Ali juga sebagai juz hakiki. Contoh ketiga, ujibtu bil jariyati akhlaqiha. Aku dibuat takjub oleh anak perempuan itu akhlaknya. Bukan parasnya, bukan, tapi akhlaknya. Kalau parasnya itu badal sebagian. Karena wajah itu bagian dari mubdal minhu. Sementara kalau akhlaknya kan ini bukan bagian hakiki. Jadi akhlaqiha dia dijar ya, karena bil jariyati. Ada huruf ba di situ, badalnya juga dijar. Jadi akhlaqiha badul ihtimalin minal jariyati majrur wa alamatu jarrihil kasrah. Ha dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jarrin mudhaf. Kemudian contoh keempat. Suriqa Zaidun thawbuhu. Dicuri si Zaid. Bukan orangnya yang dicuri. Tapi apa? Thawbuhu, pakaiannya. Nah, badal ini, perhatikan catatan kakinya. Thawbu Zaidin, pakaiannya si Zaid. Laisa juz'an haqiqiyan min Zaid. Bukanlah bagian hakiki dari Zaid. Ay laisa udwan min a'dha'i jasadi. Ya, ini bukan merupakan salah satu anggota tubuhnya. Bukan dah? Nah, kalau tangannya, kakinya mungkin, tapi ini kan bajunya. Ini bukan juz hakiki. Maka lidzalika kana badal ihtimal. Maka dia merupakan badal ihtimal. Walam yakun badala ba'din min kull. Bukan badal sebagian. Wa min hadzal misali wa nahwihi, dari contoh ini ya dan yang semisalnya, nafhamu anna badal al-ihtimali la yakhtassu bil asya'il ma'nawiyati. Bahwa badal ihtimal itu tidak terkhusus dengan sesuatu yang maknawiyah.
Kalau tadi di atas kan memang maknawiyah, ilmuhu, syai'atuhu itu maknawiyah. Tapi jangan salah paham bahwa badal istimal itu tidak melulu maknawiyah. Bisa juga sesuatu yang zahir, seperti pakaian tadi, thawbuhu. Kan? Itu juga badal istimal, tapi dia bukan maknawiyah. Faqad yakunu maknawiyan wa huwal ghalib. Ini biasanya memang maknawiyah. Wa qad yakunu ma'diyan. Tapi kadang juga ada yang wujudnya fisikal. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, qauluhu ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Apa yang ditanyakan pada bulan haram? Tentang bulan haram itu apanya? Qital, berperang di bulan haram itu bagaimana hukumnya? Qital itu bukan bagian hakiki dari bulan haram. Paham ya? Maka disebut badal istimal. Jadi qital badal istimali minasyahri majrur wa alamatu jarrihil kasr. Baik, ikhwahillah rahimakumullah, sebelum kita lanjut di satu poin terakhir, kalau ada yang mau didiskusikan dari 3 jenis badal tadi, kami persilahkan. Jadi tadi ada badal apa? Badal total, badal kul, badal sebagian, dan badal istimal. Badal istimal ini memang ada kemiripan dengan badal sebagian. Tapi bukan sebagian betulan, karena bukan bagian yang hakiki dari sosok yang menjadi mubdal minhu. Baik ya. Kalau ya silakan. Tadi kan di badal ba'du minhu ini kan ada isim mausul kan yang menjadi badal mutlaq. Ini kan dia salah satu isim mausul atau apakah boleh juga isim mausul khas itu menjadi Boleh. badal? Boleh. Isim mausul itu boleh jadi badal. Isim ya secara umum isim itu bisa jadi badal. Karena memang syaratnya badal itu harus isim ya. Badal itu kan nggak boleh fiil, nggak boleh harf. Baik ya. Ada lagi? Nah, sekarang kita lihat kalau begitu badalut tafsil. Nah, ini tambahan ya. Badal tafsil. Ini sebetulnya ada istilah tentang badal tafsil ini. Ada yang menyebutnya badal kul, ada juga badal sebagian. Tapi yang diadopsi oleh beliau di sini penulis kitab ini adalah badal kul. Apa itu badal tafsil? In kanal badalu sardan li ajza'il mubdali min. Jika badal itu merupakan perincian bagi bagian-bagian mubdal minhu. Bihaitsu yastawfiha jami'an, di mana dia mencakupnya secara keseluruhan. Maka summiya badal tafsil, itu dinamakan badal tafsil. Wa u'riba badal kullin min kull, dia di i'rab sebagai badal kull, sebagai badal total. Meskipun kalau Anda baca catatan kaki ada istilah. Ada sebagian menyebutnya badal total, ada juga yang menyebutnya badal ba'd, badal sebagian. Tapi yang beliau adopsi badal kull ya. Wa utifa ma ba'dahu alaih, dan diatofkan apa yang ada setelahnya kepadanya. Contoh nahwu, misalnya ada kalimat, biasanya dalam ilmu nahwu gini. Al kalimatu salah satu aqsam. Kalimat itu ada 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ini badal juga ini. Namanya badal tafsil. Jadi lafaz ismun itu badalu kullin min kull. Merupakan badal kull min kull dari lafaz apa? Min salasah. Dari lafaz salasah. Jadi al-badalu salasatu aqsam. Ismun wa fi'lun wa harfun. Maka kata ismun itu sebagai badal. Kulnya marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Sementara fi'lun itu apa? Ma'tuf. Kan ada huruf ataf di situ kan? Nah, ada wawul atf. Maka fi'lun ma'tufun ala
ismun marfu. Harfun juga sama, ma'tufun ala ismun marfu. Gitu ya. Contoh kedua. Qaulik, ucapanmu. Ajibtu min akhawaika Zaidin wa Amr. Aku takjub oleh dua saudaramu. Yaitu si Zaid dan Amr. Nah, ini kan merinci dua orang yang dimaksud itu siapa? Zaid wa Amr. Nah, ini badal. Jadi lafaz Zaid itu badalu kullin min kull min akhawaik majrur. Ya, dijar kan karena akhawaik dijar dengan adanya min tadi. Wa alamatu jarhil kasrah. Wa Amrin juga sama. Karena itu ataf. Ya. Jadi wawunya wawul ataf maka Amr ma'tufun ala Zaid majrur. Atau hadis yang terkenal, hadis ini contoh ketiga. Di riwayat Al-Bukhari. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati. Kenapa syahadati dijar? Karena badal dari khams. Ala ada huruf jar, khamsin atas 5. Nah, 5-nya itu apa? Nah, ini perinciannya juga kan. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Ini yang kedua. Wa itaiz zakah, ini yang ketiga. Wal haji, ini yang keempat. Wa shaumi Ramadan, yang kelima. Nah, karena lengkap 5-5-nya, maka ini sebagai apa? Badal kul. Nah, yang pertamanya yang disebut badal kul, sisanya ataf. Jadi kalau di i'rab sama dengan tadi ya. Syahadati badalu kullin min khams. Wa ma ba'daha ma'tufun 'alaiha. Ya. Jadi kata syahadah itu badal kul dari kata khams dan kata yang ada setelahnya itu ma'tuf atas. Contoh keempat hadis ini riwayat Al-Bukhari juga ya. Abi Hurairah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ausani khalili bisalasin la ad'uhunna hatta amut. Aku diberi wasiat oleh kekasihku, ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 3 perkara yang tidak aku tinggalkan sampai aku mati. Bisalasin la ad'uhunna hatta amut. Apa 3 perkara itu? Nah, itu ada perinciannya di belakang. Karena salas 3 perkara itu dijar, karena ada huruf jar bisalasin, maka badalnya juga dijar. Pertama, saumi. Nah, ya. Saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Kemudian yang kedua, wassalati duha. Kemudian yang ketiga, wa naumin ala witr. Ya. Jadi lafaz saumi yang ada pertama, ini perincian nomor 1 itu badal dijar. Kenapa? Karena mengikuti i'rabnya salas. Sementara lafaz sholati duha, sholah dan naum di belakang itu ataf. Baik, itu contoh keempat. Jadi somi badlu kullin min salas. Majrur alamatu jarrihil kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Tanbih, ya, ada tanbih sebagai penutup ini. Yajuzu fi hadzal nau'i minal badli wajhan. Boleh pada jenis ini, ya, badal yang terakhir, badal tafsil ini ada 2 bentuk. Cara bacanya ada 2. Yang pertama, al-awwal ini yang tadi disebutkan, al-itba'u ala annahu badlu kulli min kull. Mengikutkan, artinya mengikutkan i'rabnya sebagai badal kul min kull. Fayatba'ul mubdala minhu fil i'rabi kama sabaq. Dia mengikuti mubdal minhu dalam i'rab. Ada cara baca yang kedua. Apa itu? Qat'ul badali ila rafi. Memutuskan badal itu menjadikan dia rafa. Semua dibaca rafa perinciannya. Ala annahu khabarun li mubtada'in mahdzuf. Ya, dengan apa? Ketentuan dia sebagai khabar bagi mubtada yang mahdzuf, yang dihapus.
yuqaddaru ala hasabil jumlah, yang diperkirakan sesuai kalimat. Contoh tadi kalimat usika bisalah, aku wasiatkan kepadamu 3 perkara. Salasin. Kalau cara baca pertama al ilmi, wal amali, wa husnil khuluqi. Itu cara baca pertama. Kita itba sebagai badal. Ada juga jadi al ilmi bil jarri badalu kulli min kullin min salas majrur. Wa ma ba'dahu ma'tufun alaihi bijrur. Kata yang setelahnya juga ma'tuf. Nah, bisa juga kita baca dengan rafa semua. Al ilmu wal amalu wa husnul khuluq. Jadi dengan bacaan rafa bil rafi. Sebagai apa? Khabarun li mubtada'in mahzuf. Sebagai khabar bagi mubtada yang dihapus. Wa ma ba'dahu ma'tufun alaihi, dan kata yang ada setelahnya itu diapakan. Takdirnya apa? Wa takdiru hiya. Nah, gitu kan? Ya itu. Wasiatkan kepadamu 3 perkara, yaitu. Hiya, itulah sebagai mubtada. Al ilmu khabar, maka kata-kata berikutnya juga ikut marfu sebagai ataf. Ya, amalu wa husnul. Wallahu a'lam. Ya, demikian ikhtilaf rahimakumullah ulasan kita tentang al-badal. Ya, insyaallah satu topik lagi tentang al-atfu kita akan ulas pada pertemuan berikutnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.